Halo, selamat datang kembali di podcast Jendela Sejarah. Saya Yusa, dan seperti biasa, hari ini saya tidak sendiri. Hari ini kita ditemani oleh dua orang rekan saya yang luar biasa, Satya dan Epin. Apa kabar kalian semuanya? Baik sekali, udah senang bisa kembali di sini. Luar biasa, sudah tidak sabar untuk membahas topik kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik sesuatu yang kita gunakan setiap hari. Tapi mungkin jarang kita pikirkan asal-usulnya, yaitu uang. Dari mana sih asalnya uang ini? Bagaimana evolusinya sampai sekarang? Mari kita bedah bersama Satya. Mungkin bisa dimulai dari awal sekali, bagaimana masyarakat zaman dulu bertransaksi sebelum adanya uang. Itu saja, sebelum ada uang, masyarakat melakukan apa yang kita kenal sebagai barter. Ini adalah sistem pertukaran langsung, barang dan jasa tanpa menggunakan media perantara. Misalnya, seorang petani yang punya beras berlebih bisa menukarkannya dengan seorang peternak yang mempunyai ayam. Betul sekali, konsepnya sederhana, tapi pasti ada banyak sekali tantangannya ya. Nah, itu dia. Apa saja sih kesulitan sistem barter ini, Satya? Banyak sekali kesulitannya. Yang pertama adalah masalah kesesuaian kebutuhan ganda. Sulit menemukan dua orang yang sama-sama menginginkan barang milik orang lain pada saat yang bersamaan. Petani beras mungkin membutuhkan ayam, tapi peternak ayam mungkin tidak butuh beras. Dia mungkin membutuhkan kayu. Selain itu, pasti sulit juga menentukan nilai tukar yang adil kan. Berapa karung beras untuk seekor ayam, atau berapa jam kerja untuk sebilah kapak. Tidak ada standar yang jelas. Tepat sekali ya, Kun. Dan juga beberapa barang tidak bisa dibagi-bagi dengan mudah. Bagaimana caranya membarter setengah sapi, atau bagaimana menyimpan nilai jika barangnya mudah rusak seperti buah-buahan. Inilah yang mendorong manusia mencari solusi. Jadi, karena barter ini tidak efisien, masyarakat mulai mencari sesuatu yang bisa diterima secara universal sebagai alat tukar. Ini kemudian yang kita kenal sebagai uang komoditas ya. Betul sekali, Yuta. Uang komoditas adalah barang-barang yang memiliki nilai intrinsik dan juga diterima sebagai alat tukar. Awalnya, ini bisa berupa apa saja, tergantung pada budaya dan ketersediaan di suatu daerah. Saya juga pernah mendengar beberapa perbedaan kuno, seperti garam digunakan sebagai uang loh. Itu kenapa kata gaji dalam bahasa Inggris disebut salary, berasal dari kata salarium. Dalam bahasa Latin yang berarti pembayaran garam kepada tentara Romawi. Wow, menarik sekali ya. Selain garam, ada apa lagi Satya? Di daerah lain, ada yang menggunakan kulit hewan, kerang, terutama kerang kori, biji-bijian, bahkan ternak. Kriteria utamanya adalah barang tersebut harus memiliki beberapa sifat, seperti relatif langka, bisa dibagi, tahan lama, mudah dibawa, dan diterima secara luas di komunitas tersebut. Jadi, ini sudah jauh lebih baik dari barter murni, karena ada satu standar yang diakui. Tapi, apakah ini masih punya kekurangan? Tentu saja, Yuta. Meskipun lebih baik uang komunitas, masih memiliki keterbatasan. Misalnya, membawa ternak dalam jumlah besar untuk transaksi tentu tidak praktis. Atau bagaimana jika komunitas tersebut seperti kerang menjadi terlalu melimpah. Nilainya bisa jatuh. Ini yang memicu pencarian sesuatu yang lebih stabil dan universal. Nah, disinilah logam mulia seperti emas dan perak masuk ke dalam cerita. Saya rasa hari ini adalah titik balik penting dalam sejarah uang. Mengapa emas dan perak menjadi pilihan yang ideal? Apa keunggulannya dibandingkan komoditas lain? Emas dan perak memiliki banyak keunggulan. Mereka tahan lama, tidak berkarat, mudah dibagi, portable, dan yang paling penting adalah langka. Kelangkaan inilah
yang menjaga nilainya tetap tinggi dan stabil. Dan karena keindahannya juga kan, ya, emas dan perak secara estetika juga menarik, membuat orang cenderung menyimpannya. Betul sekali. Awalnya orang-orang menukar kepingan atau batangan emas dan perak berdasarkan beratnya. Mereka akan menimbang logam tersebut setiap kali bertransaksi. Tapi ini juga masih membutuhkan waktu dan rawan penipuan. Nah, disinilah muncul ide untuk mencetak koin ya. Ya, tepat sekali. Koin pertama diyakini berasal dari kerajaan Lydia yang sekarang berada di Turki, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Koin ini dicetak dengan nilai yang sudah ditentukan dan ada tanda dari otoritas pembuatnya. Yang menjamin berat dan kemurniannya inilah membuat transaksi jauh lebih cepat dan efisien. Jadi ini adalah awal dari uang yang kita kenal sekarang, di mana pemerintah atau otoritas yang punya peran mengeluarkan dan menjaminkan nilai uang. Dari koin logam, kita beralih ke uang kertas. Bagaimana transisi ini terjadi? Mengapa uang kertas muncul? Uang kertas pertama kali muncul di Tiongkok pada masa dinasti Tang, sekitar abad ke-7 Masehi. Meskipun penggunaannya meluas pada dinasti Song, awalnya uang kertas ini hanyalah semacam bukti kepemilikan atas deposit logam mulia yang disimpan di bank ataupun toko. Jadi seperti kwitansi ya, menitipkan emas di bank, lalu bank memberikan selembar kertas yang menyatakan kamu punya emas sekian gram di sana. Itu jauh lebih praktis daripada membawa emas batangan kemana-mana. Persis seperti itu. Jadi, awalnya nilai uang kertas ini didukung penuh oleh emas ataupun perak yang disimpan di Eropa. Konsep serupa muncul belakangan ini, dengan bank-bank mulai mengeluarkan promissory notes atau janji membayar sejumlah emas atau perak kepada pemegangnya. Tapi seiring waktu, uang kertas ini tidak lagi sepenuhnya didukung oleh emas. Kan, ini yang disebut sebagai uang fiat ya. Betul sekali Yuda. Konsep uang fiat adalah uang yang nilainya tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas, melainkan didukung oleh kepercayaan masyarakat dan otoritas pemerintah yang mengeluarkannya. Pemerintah mendeklarasikan uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah dan masyarakat percaya bahwa mereka bisa menggunakannya untuk membeli barang dan jasa. Jadi lembar uang 1.000 itu nilainya bukan karena kertasnya, tapi karena negara kita, Bank Indonesia menjaminkan bahwa uang itu sah dan bisa digunakan. Kita semua itu percaya itu. Ini adalah lompatan besar karena nilai yang uang ini lebih bergantung pada stabilitas ekonomi dan politik suatu negara. Dan akhirnya kita sampai di era modern, di mana uang tidak hanya berbentuk fisik, tapi juga digital. Satya, bagaimana uang digital ini muncul dan apa saja bentuknya? Baik, uang digital atau uang elektronik sebenarnya sudah ada sejak lama. Dimulai dengan transfer antar bank elektronik, kartu debit, dan kartu kredit. Ini adalah representasi dari digital uang fiat yang kita punya di bank. Jadi ketika kita punya pakai QRIS atau transfer via mobile banking, itu sebenarnya uang fisik kita yang di bank, tapi diwujudkan secara digital ya. Tepat sekali ya, Phil. Lalu perkembangan paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya mata uang baru seperti kripto yang disebut Bitcoin. Ini adalah bentuk uang digital yang terdesentralisasi, tidak diatur oleh bank sentral atau pemerintah, dan menggunakan teknologi blockchain untuk keamanannya. Ini adalah terobosan yang sangat menarik, tapi juga menimbulkan banyak perdebatan. Apa tantangan dan masa depan uang digital ini, Satya? Tantangannya adalah regulasi, volatilitas, dan pemahaman masyarakat. Namun, masa depan uang mungkin akan semakin terintegrasi dengan teknologi. Bank sentral di seluruh dunia juga sedang menjajaki pengembangan
Central Bank Digital Currency atau CBDC, yang merupakan uang digital yang dikeluarkan dan dijamin oleh bank sentral. Sama seperti uang tunai, ini bisa mengubah lanskap keuangan secara drastis. Jadi mungkin suatu hari nanti kita tidak akan bisa melihat uang fisik sama sekali, hanya angka-angka di ponsel kita. Agak ngeri ya, tapi juga menarik. Wah, perjalanan uang ini ternyata panjang dan penuh inovasi ya. Dari barter sederhana ke komoditas, logam mulia, uang kertas, hingga kini uang digital. Ini menunjukkan bagaimana manusia selalu mencari cara yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan dan bertransaksi. Betul sekali Yuda. Evolusi uang adalah cerminan dari evolusi masyarakat dan teknologi. Dan penting bagi kita untuk terus memahami bagaimana uang bekerja. Karena itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setuju. Terima kasih Satya dan Evin atas penjelasannya yang luar biasa hari ini. Saya rasa pendengar kita jadi banyak gambaran yang lebih jelas tentang sejarah uang. Sama-sama Yuda. Senang bisa berbagi di sini. Terima kasih sudah mengundang kami. Dan untuk para penonton setia Jendela Sejarah, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode kami selanjutnya untuk topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Dah.